Halo, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Windy, dokter spesialis anak. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang sering diajukan kepada saya seputar flu, beserta dengan mitos-mitosnya. Karena sering sekali keliru yang mana flu, yang mana selesma. Sering sekali kalau anak datang ke praktek saya, ketika saya tanyakan keluhannya pada orang tua, maka orang tua menyampaikan, anak saya flu, dok. Nah, benarkah anak itu flu? Sebenarnya istilah flu dalam masyarakat awam sering salah kaprah. Karena flu sendiri adalah suatu penyakit yang sebenarnya hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh virus influenza. Tetapi karena kebanyakan sudah salah kaprah atau sudah terbiasa, bahkan banyak obat yang dijual secara bebas mencantumkan obat flu. Kadang istilah flu ini adalah terbiasa dianggap seperti istilah, misal kita menyebut kendaraan seperti Honda, padahal itu adalah suatu merek tertentu. Atau kita menyampaikan bahwa setiap kamera adalah Kodak. Nah, itu adalah contoh-contoh suatu sebutan yang sebenarnya keliru. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui orang dewasa ataupun anak-anak yang mengalami infeksi saluran pernapasan yang dengan gejala batuk, pilek, kemudian bersin-bersin, hidung tersumbat, kemudian nyeri tenggorokan, demam, dan disertai dengan suara napas grok-grok, kadang-kadang pada anak-anak. Sebenarnya kalau di luar negeri hal itu merupakan karena sering terjadi, maka disebut dengan common cold. Di Indonesia kita sudah biasa menyebutkan dengan selesma. Sayangnya kata selesma ini sering sekali terlupakan karena sudah mulai dengan gampang sekali menyebutkan kata flu untuk masalah gangguan pernapasan tersebut. Sebenarnya istilah itu kurang tepat karena selesma bisa disebabkan oleh 100 bahkan 200 virus ataupun kuman yang kita gambarkan dalam lingkaran seperti ini. Jadi ini selesma. Tetapi untuk flu hanya sebagian kecilnya, yaitu setitik dari lingkaran itu. Hanya saja kita sudah terlanjur terbiasa menyebutkan istilah meler, pilek, batuk, flu. Mengingat selesma ini sedemikian banyak penyebabnya, hampir 200 penyebab, ternyata flu bukan penyebab tersering. Jadi virus influenza hanya sebagian kecil yang menjadi penyebab infeksi saluran pernapasan. Hanya saja karena influenza ini tidak hanya menyebabkan suatu masalah di saluran napas bagian atas, jadi dia tidak hanya membuat batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, tetapi dia juga bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan, yaitu di paru-paru, yang biasanya diistilahkan dengan radang paru-paru atau pneumonia yang bisa menjadi berat dan fatal. Maka flu ini menjadi lebih sering terdengar. Penyebab tersering dari selesma apa? Ada virus, yaitu biasanya disebut sebagai rhinovirus. Kalau infeksi rhinovirus sendiri, dia biasanya akan bisa membaik dengan sendirinya. Kalau dikatakan oleh istilah kedokteran adalah self-limiting disease. Jadi dia bisa sembuh sendiri
asal ketahanan tubuh kita baik. Hal lain yang sering keliru adalah ketika orang tua meminta kepada dokter anak meresepkan antibiotik. Karena sama dok, sakitnya sama nih dengan yang sebelumnya, dia sembuh dengan antibiotik. Sekali lagi saya ingatkan, antibiotik diberikan pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Dan untuk penyakit selesma yang disebabkan oleh virus, antibiotik tidak diperlukan. Itu mengapa seringkali saya sampaikan, untuk pemberian antibiotik tidak boleh sembarang-sembarang. Tidak boleh hanya menanyakan kepada apotek. Tidak boleh hanya menanyakan kepada teman-teman yang sudah pernah mengalami anak-anaknya sakit yang mirip-mirip dengan yang dialami oleh anak kita. Penggunaan antibiotik harus atas rekomendasi dokter, karena dokter akan melihat, menanyakan sakitnya seperti apa, kemudian dicocokkan dengan pemeriksaan yang sudah ditemukan pada anak-anak ibu dan bapak. Jadi obatnya tepat. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, antibiotik jangan diberikan sembarangan, karena itu akan membahayakan untuk anak tersebut sendiri. Kekeliruan lainnya, pertama, selesma disebut dengan flu. Kedua, pilek-pilek aja sering disebut dengan flu. Sebenarnya influenza itu yang kemudian disebut dengan singkat flu merupakan suatu penyebab, salah satu penyebab dari selesma ini. Sayangnya dia sering menjadi berat. Jadi tidak hanya menyerang saluran napas atas, dia juga menyerang ke paru-paru sehingga menyebabkan anak-anak sesak napas, kemudian menjadi biru, bahkan bisa fatal, bisa menyebabkan kematian. Nah, oleh karena itu maka diciptakanlah vaksin influenza. Itu mengapa mungkin ada yang menanyakan, dok, vaksin influenza itu apa ya dok? Gitu. Kemudian setelah saya jelaskan dan kemudian anaknya datang dengan masih pilek, mereka menyangka vaksin tersebut tidak bekerja dengan maksimal. Padahal imunisasi untuk influenza atau vaksin influenza itu adalah khusus mencegah infeksi yang disebabkan oleh influenza. Jadi influenza itu berat loh. Kalau hanya pilek-pilek ringan yang disebabkan oleh virus lain, rhinovirus, itu lebih aman, dia akan sembuh sendiri. Sangat mudah untuk mengetahui seorang anak menderita selesma. Orang awam, orang tua pasti sudah tahu. Kalau ada gejala batuk, pilek, tambah demam, kemudian ada hidung mampet, bersin-bersin, kemudian anak tersebut juga mengalami nyeri tenggorokan, gerak-gerak, itu bisa dinilai bahwa anak tersebut sudah mengalami selesma. Dan apalagi kalau orang di sekitarnya ada yang menderita sakit yang sama. Saya selalu menanyakan kepada pasien saya, ada nggak bu yang sakit yang sama dengan anak ini, gejalanya mirip-mirip, ada nggak? Itu untuk saya mengetahui bahwa betul ada sumber penularan di dalam rumah tersebut. Karena untuk selesma sendiri memang menularnya lewat percikan renik. Jadi lewat batuk, kalau batuk sembarangan, bertebaran, kemudian dia bisa mengenai siapa saja yang ketahanan tubuhnya sedang lemah. Demikian juga dengan bersin-bersin. Mirip sekali dengan penyakit flu burung ataupun penyakit flu lainnya, yaitu COVID.
Itu mengapa orang tua menyampaikan kepada saya, "Dok, sejak anak saya di rumah aja, anak saya jarang loh batuk pilek." Wajar, karena di luar tidak mendapatkan kontak dari orang yang sakit. Orang tuanya juga tidak keluar rumah, tidak kontak juga dengan orang yang sakit. Dan kita sering memakai masker kan. Jadi masker itu tidak hanya membuat kita tidak kena infeksi, tetapi kita juga tidak menularkan penyakit pada orang lain. Jadi masker itu penting. Virus selesma ini juga menular lewat benda-benda. Misalnya kita bersalaman, kita bersihin anjing, lalu kita salaman, dia akan menempel, lalu dia akan bisa menular kepada orang yang kita salami. Jadi memang sama persis, jangan bersentuhan atau bersalaman, cukup salam seperti ini, namaste. Dok, bagaimana sih caranya agar anak saya tidak sering-sering sakit, tidak sering-sering batuk pilek seperti ini? Itu adalah pertanyaan yang sangat sering muncul karena orang tua saya yakin tidak akan ada yang tega melihat anaknya sakit. Untuk orang tua yang begitu mencintai buah hatinya, perhatikanlah bahwa selesma ini sering sekali mengenai orang yang dengan ketahanan tubuh yang tidak baik. Anak-anak sangat rentan. Oleh karena itu, mari mulailah dengan nutrisi yang adekuat. Kemudian, ajarkan anak tersebut melakukan aktivitas kecil-kecil. Istilahnya, kalau dia sudah mengerti tentang olahraga kecil, begitu olahraga lari mungkin bisa. Kemudian, jangan lupa ajarkan sejak dini protokol kesehatan, mulai dengan mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer untuk anak-anak yang sudah mengerti, memakai masker bila sakit ataupun bila bepergian. Kemudian, jangan lupa etika batuk. Jadi kalau batuk begini, sembunyi di balik tangan atau menggunakan tisu atau sapu tangan. Diajarkan. Kemudian satu hal lagi, jangan lupa orang tua jangan merokok, karena itu sangat memegang peranan penting dalam membuat anak tersebut sering sakit dan kalaupun menderita selesma akan menjadi berat. Jadi ingat, hentikan merokok jika Anda sayang buah hati Anda. Nah, yang juga sering saya dengar adalah ketika anak sakit, maka yang disalahkan adalah es atau minuman dingin. Sebenarnya bagaimana? Jadi sebenarnya kalau es ataupun minuman dingin membuat anak tersebut menjadi selesma, sebenarnya tidak secara langsung. Harus ada kuman penyebab dulu. Jadi harus ada siapapun, entah itu bapak, ibu ataupun orang lain yang membawa kumannya. Itu yang pertama. Tidak mungkin semata-mata karena minum es maka dia akan menjadi sakit selesma. Tidak. Tetapi memang ada orang lain, misalkan temannya, misalkan tantenya ataupun kakak atau adiknya yang sedang mengalami selesma, kemudian menulari dia. Kemudian dengan dia minum air es ataupun dia minum es, ada dua mekanisme yang terjadi. Pertama, mungkin yang sudah menonton video saya tentang grok-grok pada bayi masih ingat, kalau kita sendiri punya pertahanan, yaitu pembersih mukosilier, yang sebenarnya berfungsi sebagai pertahanan kita terhadap benda-benda asing di alam ini. Kemudian dia akan menjadi bekerja dengan baik pada kondisi anak yang baik. Ketika anak minum air es
ataukah minuman dingin, maka pekerjaan dari mukosiliar clearance ini menjadi tidak baik. Jadi harusnya dia menyikat seperti ini. Jadi ada kuman dia sikat, dikeluarkan. Tetapi karena adanya yang dingin atau es ini, kemudian pekerjaannya nggak bagus. Jadi bekerjanya tidak sempurna. Itu yang pertama. Kedua, dengan dingin maka akan membuat pembuluh darah mengkerut. Dalam keadaan pembuluh darah mengkerut, ketahanan tubuh pasti menurun. Itu mengapa sangat cepat menjadi kondisi anak terserang, ada yang sakit aja udah menjadi sakit selesma ini. Jadi jangan lupa, tidak semata-mata karena es ataukah minuman dingin lalu sakit. Kondisi ini juga terjadi pada keadaan di mana cuaca dingin. Sama. Itu mengapa orang sering mengalami selesma ketika musim dingin atau sedang cuaca dingin atau di dalam ruangan ber-AC. Itu ada hubungannya dengan keadaan di mana mukosiliar akan menjadi sangat terganggu dan pembuluh darah yang mengkerut, tetapi tetap harus ada kumannya dulu. Jadi harus ada yang menyebabkan infeksi itu sendiri, baru bisa terjadi selesma. Baiklah, itu tadi beberapa yang memang hal-hal yang masih keliru dan apa yang harus kita luruskan telah saya sampaikan. Jadi jangan lupa kalau ada orang tua yang bertanya, "Dok, apa sih obat batuk dan pilek yang bagus untuk anak saya biar cepat sembuh?" Tentunya dokter tidak akan bisa menjawab karena itu harus dilihat gejala anaknya, kemudian sakitnya seperti apa, kemudian dalam pemeriksaannya ditemukan apa, apakah dia hanya infeksi saluran pernapasan atas aja atau ternyata dia sudah mengalami komplikasi, infeksinya sudah sampai ke saluran napas bawah. Dan itu obatnya tentu berbeda. Oleh karena itu tetap harus berkonsultasi dan untuk obat-obatan jangan membeli sendiri. Jangan membeli sendiri. Oke, saya Dr. Windy, dokter spesialis anak. Sampai jumpa dalam konten-konten kesehatan berikutnya.